Hai semua sahabat Udang Horor, apa kabar kalian semuanya? Selamat berjumpa lagi di video ini. Dan Mimin harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung, Mimin berharap kepada sahabat semua, tolong jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini, dan agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita mistis selanjutnya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Di sebuah desa di Jawa Timur, ada seorang ibu yang bernama Anggun. Lantaran tak mau hidup susah bersama sang suami, ia sanggup mengorbankan anak sulungnya sebagai tumbal dalam sebuah ritual bersama para makhluk penghuni alam gaib demi mendapatkan kekayaan semata-mata. Di dalam sebuah gua batu yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, ia membawa anaknya dan mempersembahkan sebagai tumbal kepada makhluk-makhluk dari alam gaib itu. Setelah selesai melakukan ritual kurban, tiba-tiba muncullah makhluk-makhluk dari alam gaib itu, dan mereka menanamkan 7 susuk emas pada wajah Anggun di malam itu. Tanpa sadar, Anggun tidak tahu bahwa sebuah kehidupan baru yang penuh tragedi telah bermula. Setelah mendapatkan susuk-susuk itu, ia dan para penghuni alam gaib telah melakukan dan mengikat sebuah perjanjian gelap. Sebuah perjanjian yang dimana kelak susuk-susuk itu akan menjadi amalan dan kutukan turun-temurun di dalam silsilah keluarganya. 5 tahun kemudian, setelah mendapatkan kekayaan yang berlimpah dan kehidupan yang serba mewah, pada suatu hari ia terpikir dan baru menyadari bahwa ia telah salah karena telah mengikat sebuah perjanjian gelap bersama penghuni alam gaib yang akan mengubah seluruh hidupnya dan yang akan memakan tumbal turun-temurun dari anggota keluarganya. Pada suatu hari, ia dengan teganya sanggup mengusir lagi kedua anaknya, Tari dan Kadar, keluar dari rumah itu karena dia tak mau kelak anak-anak itu pun akan menjadi tumbal untuk ia persembahkan kepada para penghuni alam gaib demi membayar hutang dalam perjanjian gelap mereka. Tari dan Kadar, kedua anaknya yang baru berusia 5 dan 7 tahun itu, dengan terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan segala kehancuran di hati. Lantaran usia mereka masih terlalu dini untuk harus bergelut dengan kehidupan di dunia luar tanpa sosok ayah dan ibu. Di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari di luar sana, tanpa terasa waktu berlalu dengan begitu cepat, hingga Tari pun akhirnya menikah dengan seorang pria pujaan hatinya, serta dikaruniai 2 orang anak, Bian dan Hanif namanya. Sedangkan saudaranya Kadar, kehidupannya terombang-ambing tanpa kepastian, kesana kemari tiada masa depan, dan setiap hari terpaksa ia harus menumpang hidup pada kakaknya Tari. Pada suatu hari, Kadar mendapat kabar dari pembantu rumah ibunya bahwa sekarang ibunya sakit keras, bahkan bisa dibilang ibunya kini sudah dalam keadaan sekarat. Kadar segera menemui kakaknya dan memberitahu bahwa kondisi ibunya dalam keadaan kritis, dan ia mengajak kakaknya untuk harus segera pulang demi menjenguk keadaan ibu mereka. Namun Tari yang selama ini terlanjur menyimpan dendam kesumat terhadap ibunya menolak, dan ia tidak akan pernah pulang untuk menjenguk ibunya walau dalam keadaan apapun. Namun betapa kerasnya hati Tari, tapi setelah dipujuk setiap hari oleh Kadar, akhirnya ia pun mau pulang juga untuk menjenguk keadaan ibu mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang ke kampung beberapa hari demi menjaga keadaan ibunya yang sedang sakit sekarat. Setelah tiba di kampung, mereka disambut oleh pembantu rumah ibunya, Mbak Yati, dengan girang karena selama bertahun-tahun ibunya menderita penyakit misterius ini. Tiada siapa yang menolong Mbak Yati mengurusi ibunya. Mbak Yati pun membawa mereka masuk dan langsung ke kamar ibunya. Di kamar ibunya sedang terbaring lesu.
Suasana rumah itu menebarkan aroma yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena ianya adalah aroma dan bau-bauan yang di luar nalar manusia. Setelah melihat kondisi ibunya yang terbaring lemah di atas kasur, Tari seakan-akan tidak percaya bahwa di usia ibunya yang sudah hampir menginjak 90 tahun, di usia ibunya yang sudah senja. Tapi heran, wajah ibunya sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda kulitnya akan menua. Tiba-tiba ibunya meronta-ronta seakan-akan tubuhnya diusung naik ke atas. Badannya meliuk-liuk serta tangannya terangkat sambil membunyikan gelang rantai di tangannya, dan dengan serta-merta dan gerakan cepat Mbak Yati segera berlari ke meja dan menghidupkan musik gamelan Jawa kuno kesukaan ibunya. Setelah mendengar musik itu, perlahan-lahan ibunya kembali tenang. Kalau penyakit puan kambuh serta meronta-ronta sambil membunyikan gelang di tangannya, maka saya harus cepat-cepat memutar musik gamelan lagu kesukaan puan agar dia bisa kembali tenang, kata Mbak Yati dengan raut wajah sedih. Dalam suasana yang hening dan mencekam itu, tiba-tiba panggil ambulans dan segera bawa ibu ke puskesmas, kata Tari. Tak bisa non, semua puskesmas di kota ini, semua dokter sudah menyerah dan tidak bisa menangani penyakit puan. Kata dokter itu, di dalam badan puan tidak ada penyakit apa-apa, kata Mbak Yati. Kemarin Pak RT sempat ke sini menyuruhku untuk memanggil Ki Usen untuk menolong mengobati penyakit puan, kata Mbak Yati lagi. Siapa itu Ki Usen? Tanya Tari lagi. Dia orang pintar di kampung ini non, jawab Mbak Yati. Kata Ki Usen, puan telah terikat oleh sebuah perjanjian gelap bersama makhluk-makhluk penghuni alam gaib. Selagi susuk di dalam tubuh puan belum dikeluarkan, maka puan akan terus menderita seperti ini dan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, tegas Mbak Yati. Ayo lekas panggil Ki Usen, tugas Kadar kepada Mbak Yati. Yati segera bergegas ke rumah Ki Usen, memanggil Ki Usen untuk datang membantu di rumah. Dan tak berselang lama Ki Usen pun datang. Ki Usen membawa serta sebuah kantong plastik hitam, dan di dalam kantong plastik itu Ki Usen mengeluarkan sebilah keris pusaka, sebuah jantung pisang, dan seikat daun kelor. Sambil menyalakan dupa, Ki Usen menyuruh Tari untuk menumbuk halus daun kelor tersebut. Ki Usen juga memberikan keris pusaka itu dan jantung pisang kepada Kadar. Ia mengajarkan Kadar bagaimana caranya melakukan ritual ini dan tak lupa memberitahu Kadar bahwa dia harus selalu dengar aba-aba dari Ki Usen. Kamu harus dengar aba-aba dariku ya, jangan bertindak gegabah, nasihat Ki Usen. Ki Usen pun segera bersiap untuk melakukan ritual untuk mencabut susuk yang ada di dalam tubuh Bu Anggun. Setelah semuanya sedia pada tugas masing-masing, Ki Usen pun segera memulakan ritualnya. Ia mulai membacakan mantra-mantra sakti sambil tangan kirinya memegang kuat tangan Bu Anggun. Kadar pun telah bersiaga bersama keris pusaka dan jantung pisang siap di depannya. Baru saja Ki Usen mulai membaca mantranya, mata Bu Anggun tiba-tiba terbuka lebar, terbelalak, badannya menggeliat dan meliuk-liuk, seolah-olah semua tulang di dalam tubuhnya telah remuk. Ki Usen pun semakin kuat membaca ayat-ayat mantranya dengan sangat kusuk. Dan tiba-tiba aroma amis dan bau busuk menyeruak masuk, kuat menusuk hidung, menyebar di dalam ruangan itu. Ki Usen terus berkomat-kamit membaca mantranya sambil tangan kanannya terus meraba dan mencari letak susuk di wajah Bu Anggun. Dan tiba-tiba, tikam! Ki Usen berteriak kepada Kadar. Kadar segera menikam jantung pisang di depannya, dan bersamaan dengan itu Ki Usen pun mencabut susuk pertama dari dahi Bu Anggun. Situasi di dalam rumah itu semakin tegang. Bu Anggun terus berteriak kesakitan serta meronta-ronta, meminta untuk dilepaskan, sedangkan Tari, Mbak Yati, Bian dan Hanif berpelukan erat sambil berteriak ketakutan menyaksikan Ki Usen mencabut susuk pertama dari dahi Bu Anggun.
Ki Usen masih terus berkomat-kamit membaca mantra untuk mencabut susuk yang kedua. Tiba-tiba Ki Usen pun kembali berteriak, "Tikam!" Dengan cepat Kadar pun menikam lagi jantung pisang di depannya, dan bersamaan dengan itu Ki Usen pun kembali mencabut susuk yang kedua dari pipi kanan Bu Anggun. Bu Anggun semakin keras meronta, minta dilepaskan, sambil tubuhnya meliuk-liuk bagaikan ular di atas kasur. Selanjutnya Ki Usen dengan kusuk terus membaca mantranya sambil mencabut susuk-susuk berikutnya, sehingga tibalah saatnya untuk mencabut susuk yang ketujuh. Saat Ki Usen akan mencabut susuk yang ketujuh, dengan tiba-tiba bagaikan disambar puting beliung, tubuh Bu Anggun melayang ringan hingga mencapai plafon kamar. Namun dengan kuatnya tangan Ki Usen terus menariknya turun. Bu Anggun pun kembali terkapar di atas kasur dengan tubuh lemah, dan bersamaan dengan itu Ki Usen kembali berteriak, "Tikam!" Kadar pun kembali menikam keris pusaka di jantung pisang, dan Ki Usen pun akhirnya dapat mencabut susuk yang terakhir. Namun setelah mencabut susuk yang terakhir, sesuatu yang di luar nalar pun terjadi. Bu Anggun, badannya dan seluruhnya langsung serta-merta berubah menjadi mayat yang sangat kurus. Bahkan matanya berlubang, bak tak ada isi yang terbungkus oleh kulitnya. Seluruh tubuh Bu Anggun ibarat tengkorak yang hanya tinggal tulang kosong yang masih terbungkus kulit. Suasana semakin kalut. Tari, Kadar, Mbak Yati, Bian dan Hanif berteriak histeris seolah-olah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan matanya. Suasana seketika menjadi hening saat mereka tiba-tiba mendengar tangisan rintihan para makhluk gaib memenuhi seluruh ruangan rumah itu. Aroma bau amis, aroma melati, semuanya menyeruak masuk memenuhi ruangan itu sehingga menusuk hidung. "Jangan ingkar janji, ingat janjimu, segera bayar janjimu, jangan ingkar janji." Suara-suara anak itu terdengar bersamaan dengan bau busuk yang sangat kuat serta menyengat hidung. Ki Usen pun terus membacakan mantranya, dan perlahan-lahan tidak lama kemudian suara-suara itu pun berangsur menghilang dan semuanya kembali menjadi hening. "Jaga jenazah ibumu baik-baik," kata si Usen Parau dengan nafas yang masih memburu. "Ayo Ki Usen, kita harus segera mengubur jasad ibu sekarang," kata Tari. "Jasad ibumu tak bisa dikubur sekarang. Jasad ini harus menunggu dan disimpan selama 7 hari, baru bisa dikubur," jawab Ki Usen datar. "Jaga jenazah ini baik-baik, karena kapan saja makhluk-makhluk itu akan datang untuk mengambilnya, karena janji ibumu yang telah mereka sepakati belum lunas terbayar," sambung Ki Usen datar. Tari, Kadar dan semua di dalam rumah itu hanya diam mendengarkan arahan dari Ki Usen. Akhirnya dengan kesepakatan bersama, mayat Bu Anggun dibalut rapi dengan sarung dan disimpan di depan ruang tamu rumah itu. Selama jasad Bu Anggun masih berada di rumah, hampir setiap hari siang dan malam, rumah itu diteror oleh makhluk-makhluk dari alam gaib. Terkadang kursi bergerak sendiri, terkadang pintu terbanting sendiri, terkadang ada tangisan di dalam seluruh rumah. Pada hari ketiga, ketika Tari sedang mengaji di sebelah jenazah ibunya, terasa dari arah belakang ada Mbak Yati duduk di belakang Tari, memakai mukena dan kerudung putih menutupi wajahnya, turut mengaji bersama Tari. Tari menoleh sejenak. Memang jelas terlihat bahwa benar sosok itu adalah Mbak Yati. Namun tak berselang lama suara ngaji Mbak Yati hilang. Tari menoleh lagi, namun sudah tiada siapa-siapa di belakangnya. Tari bangun. Ia bergegas ke kamar Mbak Yati untuk memastikan. Namun betapa terkejutnya Tari ketika ia mendapati Mbak Yati sedang tertidur pulas di kamarnya. "Lalu tadi siapa yang ngaji bersamaku?" batin Tari. Tari bergegas kembali ke depan. Namun betapa terkejutnya ia bila mendapati ada sekumpulan wanita telah duduk mengelilingi jasad ibunya. Makhluk-makhluk itu semuanya mengangkat tangan menutupi jenazah ibunya sambil mereka membaca mantra-mantra yang berbunyi aneh. Tari berdiri diam sejenak, namun makhluk-makhluk itu tiba-tiba diam. Semuanya dengan serentak menoleh kepada Tari. Mereka bangun,
berjalan ke arah tari dan mengelilingi dia sambil membaca mantra-mantra aneh. Mana janjinya? Jangan ingkar. Ayo bayar. Mana janjinya? Gumam semua makhluk-makhluk itu serentak sambil berjalan mengelilingi Tari. Tari berteriak histeris ketakutan, lalu ia pun jatuh pingsan. Teror itu terus berlanjut sehingga tibalah hari ke-7. Kyusen pun datang dengan membawa berbagai bahan yang akan digunakan untuk ritual penguburan jenazah Bu Anggun. Setelah mereka mengafani jenazah Bu Anggun, mereka membawa jenazah Bu Anggun kembali ke Gua Batu, di mana pada awalnya Bu Anggun mendapatkan susuk dan di mana telah mengikat janji bersama para makhluk penghuni alam gaib. Kyusen meletakkan jenazah Bu Anggun di depan kakinya dan ia pun mulai membaca mantra yang sangat panjang dengan begitu kusuk, sambil tangan Kyusen menebarkan asap dupa di seluruh rongga gua itu. Ayo, lekas turunkan jenazah ibumu di kolam ini, kata Kyusen kepada Kadar. Kadar segera mengangkat jenazah ibunya dan membawanya masuk ke dalam kolam di dalam gua itu. Perlahan ia menurunkan jenazah ibunya, menenggelamkannya perlahan ke dalam air. Kadar, jangan lupa pula tenggelamkan susuk-susuk itu bersama jenazah ibumu, kata Kyusen lagi. Kadar pun mengambil 7 susuk emas dari saku bajunya dan memasukkan juga ke dalam kain kafan yang membaluti tubuh ibunya, dan akhirnya ritual terakhir itu pun selesai. Pesan moral dari kisah ini adalah hidup, mati, kaya dan miskinnya kita, semua itu berada di dalam tangan Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang berhak memberikan semua itu kepada kita. Sesusah apapun hidup kita di dunia ini, janganlah pernah sekali-sekali kita terpikir untuk menempuh jalan pintas, memintanya dari para makhluk penghuni alam kasat mata, apalagi sampai mengikat janji bersama mereka, karena itu adalah salah di mata Tuhan. Terima kasih, jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya.